nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Yeay. Amin. Sebab Dia Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kita mau Amin. bersorak terus menyerahkan nama Yesus. Amin. Haleluya. Tak terbayang kasih-Mu Yesus, begitu besar atas hidup kami. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sebab hanya Kau yang layak Hanya ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan Dia sumber perkasa. kemenanganku. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Amin. Kau yang layak ditinggikan. Yeay. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Amin.
Boleh teman-teman tengok kanan kiri, kasih tos dari jauh aja, katakan Tuhan kita dahsyat, kita mau terus bersorak-sorai menyerukan nama Yesus. Wey. Engkau perisai kami Yesus. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Yang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Ya Yesus, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. ya batu penjuru kami, dari mula keselamatan kami. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, Dia sudah menang atas maut. yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Ya Yesus yang perkasa, agung, dahsyat dan perkasa, hanya nama Yesus. Woo! Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
Tuhan, Dia tempat perlindungan kami, perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. haleluya. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk salib-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Segala sesuatu Tuhan Yesus sudah korbankan di atas kayu salib Tuhan. Menanggung semua kelemahan kami Tuhan. Kami menerima Tuhan darah-Mu Tuhan. Darah yang suci, darah anak domba Allah Tuhan. Sudah menyucikan kami Tuhan, membenarkan kami. Thank you Jesus. Love divine, freely given, grace amazing care. On the cross, you were broken, rejected and alone. You walk redemption's throne, carried away all my shame. You offered your all for me. Because of your love, Jesus, I love you. Jesus, I worship you. Jesus, I thank you for the cross. Oh Lord, you saved my life through your precious sacrifice. Jesus, I thank you for the cross. Love divine, freely given, grace amazing care. On the cross, you were broken, rejected and alone. You walk redemption's throne, carried away all my shame. You offered your all for me. Because of your love, lift up your hands, lift up your voice and sing. Jesus, I love you. Jesus, I worship you. Jesus, I thank you for the cross. Oh Lord, you saved my life through your precious sacrifice. Jesus, I thank you for the cross. Jesus, I love you. Jesus, I worship
Mari untuk sesaat kita mengingat akan salib Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus adalah kasih. Dia begitu mengasihimu. Mari kita nyanyikan lagi. Jesus, I love you. Jesus, I worship you. Jesus, I thank you for the cross. Oh Lord, you saved my life through your precious sacrifice. Jesus, I thank you for the cross. Dari hati kita katakan, Jesus, I love you. Jesus, I worship. Begitu berharga Tuhan pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menghargai Tuhan pekerjaanmu yang sempurna Tuhan buat kami Tuhan. Oh Lord, you saved my life through your precious sacrifice. Jesus, I thank you for the cross. I will follow after you as long as my soul lasts. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, O Lord, and I will bless you
praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, oh Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Let me give you glory, Lord, so let me give you glory. Pour my life upon your feet. For your grace and mercy is more than enough, more than enough. So let me give your glory. Pour my life upon your feet. For your grace and mercy is more than enough, more than enough. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, oh Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Mari kita ambil roti kita. Angkat tinggi-tinggi. Katakan, sungguh Tuhan, aku mau menyembah-Mu, memberkati-Mu, mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Karena aku mengenal akan kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang dipecahkan, darah-Mu yang dicurahkan. Menjadikan aku hari ini ada di sini, menikmati keselamatan-Mu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, engkau sudah diselamatkan oleh karya salib Yesus. Dan keselamatan itu bukan nanti di surga, tapi hari ini, di sini, di bumi ini, engkau telah menerimanya. Artinya, engkau menikmati damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, kekayaan, kemakmuran. Semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dan yang ada di dalam keselamatan menjadi bagianmu, milikmu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Dan terimalah, makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Darah-Mu telah mengkuduskan kami, sedemikian kami tidak bercacat di hadapan Bapa di surga. Sebagaimana Bapa menerima Yesus, demikian Bapa juga menerima kami yang telah ditebusnya oleh darah Anak-Nya yang dikasihi. Kami percaya dan kami menerima. Itu sebabnya oleh darah Yesus
maut tidak menguasai kami, kecelakaan tidak menguasai kami, hal-hal yang buruk tidak menguasai kami. Sebab tanda darah Yesus bukan hanya ada di pintu, di dahi, tapi tanda darah Yesus ada juga di dalam hati dan jiwa setiap kami. Iblis tidak akan pernah mengganggu dan merusakkan kehidupan kami, sebab kami milik Kristus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu, dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah, minumlah dengan percaya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, mari mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Sepanjang umur hidup kami, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Dan kebaikan-Mu tetap selama-lamanya. Di atas kepala kami ada berkat. Di atas hidup kami ada segala kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan mengikuti kami kemanapun kami pergi. Haleluya. Dan kami semua yang ada di sini siap untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pak Didik untuk menyampaikan firman-Mu, dan kami semua terbuka pikiran dan hati hanya untuk firman Tuhan, hanya untuk Yesus yang adalah firman, kasih karunia yang telah hidup bagi setiap kami. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua kita berkata bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Kita sambut Pak Didi, kasih tepuk tangan. Tuhan memberkati Pak. Shalom saudaraku semuanya. Shalom. Maafkan saya, mungkin saya yang tidak mengenal, tapi saya melihat beberapa dari kita ada yang baru, bisa ngangkat tangan, ada yang baru pertama kali ke sini, atau sudah pernah, sudah ya. Ada angkat tangan kalau ada yang merasa pertama, nggak apa-apa, jangan didorong-dorong, santai aja, santai aja. Ya, selamat datang di JKI Puri Marina, selamat datang di rumah kedua Anda selain di rumah Anda sendiri. Saya berharap Anda semua diberkati tempat ini, Anda mendengarkan kabar baik yang luar biasa. Sekitar tanggal 2 Agustus yang lalu, aku kalau Anda mau ketemu saya, Anda pasti menemukan saya di tempat ini. Hari itu hari Senin, saya biasa di gereja, aku. Nah, hari Senin itu tanggal 2 Agustus, kira-kira jam 9:10, saya dapat kabar dari Lydia. Kalau ada yang belum tahu, Lydia itu pasangan saya. Jadi jam 9:10 itu dia WhatsApp bahwa papahnya itu mengalami sesak nafas di dada. 10 menit kemudian jam 9 tepat ada WA masuk lagi, ternyata papahnya sudah meninggal. Nah, akhirnya saya putuskan siang itu juga saya ke Solo dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan saya memang belum pernah hadir atau ngurusi di pemakaman di model yang seperti itu. Jadi saya cukup kaget karena kalau kami orang Jawa itu biasanya katakanlah sore meninggal besok sudah dikubur, atau pagi meninggal sore dikubur. Itu sampai 5 hari, dan tidak semua hal itu diserahkan ke IO. Jadi saya tuh hampir selama 5 hari itu tidur tuh 4-5 jam aja, dan saya nggak terbiasa dengan seperti itu. Tapi waktu itu keluarga membuat konsep seperti ini, saudaraku. Itu kan pemakaman, tapi memang dibuat seperti wedding, saudaraku. Jadi semua tempat, semua sudut tembok itu dihiasi dengan kain dan bunga-bunga putih. Kursinya, mejanya ditata kayak orang mau nikahan gitu, saudaraku. Jadi seakan-akan pokoknya kita nggak bersedih, saudaraku. Jadi kalau ada, saya bilang ke grup, kalau Anda punya kesusahan, memang saya cuma kirimkan berita itu di grup pemusik dan pemuji, saudaraku. Saya bilang ke mereka, kalau kamu kesusahan, lihat ada orang yang pemakaman, orang meninggal,
tapi di dalamnya isinya orang yang sukacita nyanyi karaokean saudaraku. Mengapa saya bilang karaokean? Jadi konsepnya wedding saudaraku, di depan itu ada buku tamu kayak orang mau nikahan gitu saudaraku. Senin sama Jumatnya keroncongan saudaraku, Kamisnya pop sama jazz saudaraku. Jadi nggak kelihatan kayak orang meninggal, tapi kayak orang mau nikahan saudaraku. Ada live musiknya dan sebagainya. Dan saudaraku, saya memang sudah menerka saudaraku, semuanya ramai ya saudaraku. Yang hadir itu kira-kira 1.500-an selama 5 hari itu, karena saya yang nyiapin nasi kotaknya itu saudaraku. Jadi tiap hari kira-kira ada orang yang berbeda itu 300 orang, 400 orang saudaraku, itu ngalang-ngalangin KKR saudaraku ya. Padahal pemakaman saudaraku. Nah, akhirnya saudaraku sampai ke telinga saya juga saudaraku, Lydia berkata seperti ini. Tapi papaku kan belum dibaptis dan seperti itu saudaraku. Saya tahu pertanyaan itu pasti ada saudaraku, dan saya jawab dia, pasti masuk surga. Pasti selamat, pasti masuk surga saudaraku. Nah, dasarnya apa saudaraku saya ngomong seperti itu? Anda pernah tahu cerita penjahat di sampingnya Yesus? Pada akhirnya saudaraku mereka disalib saudaraku, tapi ada satu penjahat di samping Yesus ketika Yesus disalib saudaraku, dia berkata seperti ini, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan dengan tegas dan tidak ragu-ragu, Yesus menjawab seperti ini saudaraku, saat ini juga engkau dan aku sudah bersama-sama di mana? Taman Firdaus saudaraku. Nah, lo kok gampang ikut Yesus, bukan ikut Yesus, aku percaya Yesus, jaminannya masuk surga. Ya memang seperti itu, saudaraku. Kalau Anda lihat di luar sana, saudaraku, untuk masuk surga harus percaya Tuhannya, plus ini, plus itu, dan sebagainya, saudaraku. Saya bilang sama Anda bahwa untuk kuncinya, saudaraku, masuk surga, jaminan masuk surga, saudaraku, cuma satu, percaya Yesus. Nah, urusan kehidupan yang lain, saudaraku, itu berbeda, saudaraku. Saya bilang pada Anda, saudaraku, bahwa dosa itu punya konsekuensi, saudaraku. Mungkin kalau orang di sebelahnya Yesus ini percaya dia semasa hidupnya, saudaraku, dia nggak disalib, saudaraku. Meninggalnya jauh lebih terhormat. Seperti Anda yang kehidupan yang Anda jalani sekarang ini, saudaraku, kehidupan yang mempercayai Yesus, menikmati kehidupan Yesus, tentu akhir masa hidup Anda berbahagia, saudaraku, dan saya berharap meninggalnya kita nanti dengan tenang. Nggak ada susah sakit penyakit, saudaraku. Ya beberapa menit selesai, saudaraku. Atau mungkin, saudaraku, ketika Anda sudah berada di masa tua Anda, saudaraku, Anda tidur, dan tiba-tiba bangun sudah di Taman Firdaus, saudaraku. Itu kehidupan yang luar biasa. Tapi saya bilang pada Anda, saudaraku, ini dasar yang harus Anda tahu, saudaraku. Kalau Anda sudah tahu hal ini, saudaraku, Anda nggak akan goyah di tengah perjalanan kehidupan Anda, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Ada beberapa orang yang mikir, dia yang percaya kalau ikut Yesus harus plus-plus dengan yang lain. Pokoknya meninggalnya itu kedapatan setia lah, ada bahasa yang seperti itu. Nah, saya mau katakan begini, saudaraku. Ini contoh, saudaraku. Suatu ketika Anda terburu-buru naik kendaraan Anda, saudaraku, padahal lampu sudah merah, saudaraku, Anda terobos, saudaraku. Di tengah jalan persimpangan, misalkan di Jalan Puri ini, saudaraku, ketika Anda terobos lampu merah, tiba-tiba detik itu juga rapture, saudaraku. Nah, saya mau tanya, saudaraku, dosa kecil itu sama dosa besar kan sama, saudaraku. Pas rapture, pas pengangkatan, saudaraku, ya ternyata Anda pas melanggar lampu merah. Saya mau tanya, saudaraku, kalau orang yang nggak percaya Yesus, yang nggak berpikir bahwa keselamatan ada di dalam Yesus, atau pembenaran itu plus-plus dengan yang lain, saudaraku, matinya itu ngenes banget, saudaraku. Semasa hidup percaya Yesus, pelayanan, saudaraku, memberi perbuatan persembahan, taat, saudaraku, pas ternyata dia keburu-buru, saudaraku, lampu merah diterobos, pas rapture, saudaraku, pas dia ngelanggar, saudaraku. Tapi kita di tempat ini percaya, saudaraku, bahwa ketika Anda percaya pada Yesus, Anda selamat. Bukan hanya selamat di atas sana, saudaraku, di surga, saudaraku, tapi juga selamat di bumi, saudaraku. Kehidupan Anda dijamin, saudaraku. Nah, itu satu cerita, saudaraku. Nah, kita masuk di ayat Alkitab kita di Roma 1 ayat yang ke-16 sampai 17.
Roma 1 ayat 16 sampai ke 17 kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Amin. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku, ayat ini begitu terkenal, saudaraku. Salah satu sejarahnya begini, saudaraku. Anda yang suka sejarah, saudaraku, saya suka sejarah, saudaraku. Kira-kira, saudaraku, di abad ke-16, saudaraku, ada seorang yang bernama Martin Luther, saudaraku. Martin Luther ini bukan Martin Luther King, saudaraku, yang kapan hari itu kalau Anda tukang jualan online, saudaraku, pas peringatan hari Protestan itu, saudaraku, di Amazon itu ada orang promo sesuatu tentang benda-benda rohani Alkitab, dan dia tulis di situ Martin Luther King, saudaraku. Tapi yang dia kasih gambar itu bukan Martin Luther King, tapi bukan Martin Luther, tapi Martin Luther Junior, King Junior, saudaraku. Nah, Martin Luther yang saya maksud adalah dia orang Jerman yang hidup di abad ke-16. Nah, dia adalah imam, salah satu imam di Gereja Katolik Roma waktu itu, saudaraku. Nah, mengapa saya cerita seperti ini, saudaraku? Nah, waktu itu di Gereja Katolik Roma, saudaraku, ada sebuah surat yang namanya indulgensi, saudaraku. Itu surat pengampunan dosa, saudaraku. Nah, jemaat yang mau mengaku dosanya, saudaraku, datang kepada para imam, saudaraku, di sebuah bilik, saudaraku. Kalau Anda pernah lihat film-film, saudaraku, lalu jemaat ini ngaku dosanya, aku sudah berbuat ini, aku minta pengampunan, saudaraku. Nah, memang surat seperti itu tidak diperjualbelikan, tapi biasanya jemaat yang datang, saudaraku, kepada imam, saudaraku, minta ampun dosa, saudaraku, dia kasih persembahan, saudaraku. Lalu surat itu keluar, saudaraku. Nah, Martin Luther, saudaraku, tidak setuju terhadap hal ini. Mengapa, saudaraku? Bayangin, saudaraku, tiap hari kita berbuat dosa, saudaraku. Masa kita berbuat dosa, datang aku lagi, besok hidup seperti biasa, kita memikir, kayak aku tadi berdosa, datang lagi, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, Martin Luther ini, saudaraku, ketemu sama ayat yang seperti ini, terutama di kitab Roma, saudaraku. Akhirnya dia mendapat pewahyuan, saudaraku, bahwa sebenarnya, saudaraku, dosa kita sudah dihapus oleh Yesus. Kita dibenarkan karena iman, saudaraku. Makanya muncullah gerakan yang namanya Kristen apa, saudaraku? Protestan, saudaraku. Ya iyalah, saudaraku, bagaimana mungkin, saudaraku, Anda menjalani kehidupan tiap hari tanpa Anda ditebus oleh Yesus. Kenapa? Karena tiap hari manusia itu selalu saja ada yang salah, selalu ada mungkin keteledoran manusia kita, dan tiap hari kalau kejadiannya seperti itu, Anda akan rajin ke gereja, saudaraku. Bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk mengaku semua dosa-dosamu, saudaraku. Padahal Alkitab berkata, saudaraku, bahwa dosamu sudah dihapus oleh Yesus, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ayat ini terkenal sekali bahwa Martin Luther ini percaya bahwa pembenaran oleh iman, saudaraku. Tadi yang pertama yang saya cerita, saudaraku, Anda harus tahu, saudaraku, Anda harus punya keyakinan, saudaraku, bahwa kunci diselamatkan bumi dan di surga adalah percaya Yesus, saudaraku. Nah, yang berikutnya, saudaraku, Anda harus yakin bahwa hidup Anda itu dibenarkan oleh iman. Nah, beberapa orang di luar sana, saudaraku, percaya bahwa pembenaran oleh iman plus yang lain-lain, saudaraku. Contohnya, saudaraku, ya dong, kamu setelah kamu percaya Yesus, kamu harus rajin ke gereja dong, harus kasih perpuluhan. Betul, saudaraku, itu hal yang baik. Harus melayani, saudaraku. Tapi saya bilang semuanya itu adalah buah. Setelah Anda percaya pada Yesus, saudaraku, saya bilang sama Anda, secara khusus, saudaraku, saya pernah bilang sama teman-teman di pemusik dan pemuji, saudaraku, kalau kamu merasa kesusahan latihan atau pelayanan, kamu nggak usah pelayanan aja. Kerjanya diberesin dulu, urusannya beresin dulu. Kamu nggak pelayanan, kamu tetap
diberkati Tuhan kok. Tapi kalau kamu pelayanan, itu satu kehormatan yang luar biasa, satu sukacita juga buat saya dan jemaat di tempat ini kalau kita bisa bersama-sama melayani saudaraku, sebagai saudara seiman saudaraku. Tapi saya bilang bahwa plus-plus itu adalah buah saudaraku, bukan usaha Anda untuk menambahi iman Anda, supaya Anda itu berkenan pada Yesus. Supaya Anda itu diselamatkan Yesus. Enggak saudaraku. Anda percaya pada Yesus, Anda sudah diperkenan oleh Yesus, saudaraku. Nah, Alkitab, saudaraku, inti dari Alkitab adalah di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Inti di kitab Roma adalah Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ke-17 yang sudah kita baca ini, saudaraku. Nah, kemarin, saudaraku, di grup saya ngomong, saudaraku, kalau Anda tahu apa itu Injil, tahu alasan mengapa Anda percaya Injil, ngerasain Injil seperti apa? Kan tema kita itu kan tentang jiwa-jiwa, tentang pekabaran Injil. Saya bilang sama Anda itu nggak perlu susah-susah sampai ngomong, belajar metode penginjilan supaya orang percaya pada Yesus. Enggak. Kalau Anda sudah ngerti Injil, Anda tahu alasannya mengapa Anda percaya Injil, Anda ngerasain Injil dan Yesus itu seperti apa, kehidupanmu itu sudah berbicara kepada orang lain, saudaraku. Nanti saya jelaskan, saudaraku. Nah, apa itu Injil, saudaraku? Injil adalah gospel, saudaraku, kabar baik. Dia enggak cuma berbicara Anda itu dulunya berdosa, dia enggak cuma berbicara seperti itu. Tapi Injil berbicara tentang penyelamatan Bapa oleh Yesus Kristus, saudaraku. Jadi kalau Anda mendengar sesuatu, firman-firman yang lain yang berbicara bahwa Anda itu berdosa, Anda itu harus mengaku tiap hari tanpa menyatakan bahwa Yesus telah menebus dosa Anda, itu bukan kabar baik, saudaraku. Itu namanya kabar mix. Mix itu apa, saudaraku? Campuran. Kalau Anda bikin jus itu buah apa sama buah apa dicampur, sudah enggak murni lagi. Padahal Yesus, Injil yang Yesus beritakan adalah Injil yang memang Injil dari dirinya sendiri. Dan sebisa mungkin, saudaraku, bukan sebisa mungkin, saudaraku, di tempat ini Anda diajar tentang Yesus yang sesungguhnya, tentang Injil yang sesungguhnya, tidak ditambah yang lain-lain. Oleh sebab itu, kalau Anda lihat kebiasaan-kebiasaan di gereja ini, saudaraku, terutama salah satunya adalah persembahan, saudaraku. Anda mungkin di tempat lain masih melihat kantong diedarkan, saudaraku. Tapi Anda di tempat ini akan melihat kotak ditaruh di belakang, saudaraku. Anda mau cemplungin, enggak, gereja tetap jalan, gereja enggak akan bangkrut. Anda juga enggak cemplungin, Anda juga tetap bekerja, uang tetap masuk, tetap diberkati, saudaraku. Nah, itu kabar baik, saudaraku. Makanya, saudaraku, Anda perlu hati-hati ketika Anda mendengarkan firman, saudaraku, jika isinya tidak memberitakan tentang kabar baik, saudaraku. Nah, hidup ini sudah penuh tantangan, saudaraku. Kalau Anda enggak isi dengan kabar baik, Anda hanya isi dengan penghakiman, firman-firman penghakiman, atau bahkan cuma motivasi itu cuma sementara, saudaraku. Anda pagi dengar, sore sudah semangat bisa hilang, saudaraku. Apalagi Anda dengar berita-berita tentang penghakiman, saudaraku. Iya ya, hari ini kok aku mengalami ini ya. Kan dulu, saudaraku, saya itu cukup takut sekali, saudaraku, kalau saya itu diajak KKR sama teman-teman saya, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Kadang tuh ada pembicara yang seperti ini. Seolah-olah tuh dia tahu dosa kita semua, saudaraku. Dosa kita itu ditunjuk, kamu dosa ini, kamu dari mimbar loh, saudaraku. Pakai mic kenceng banget, saudaraku. Saya itu kan jauh pelayanan dari SD, saudaraku. Jadi SD itu kadang diajak KKR kemana-mana ikut. Tapi sampai suatu ketika saya takut, saudaraku. Ada kadang, saudaraku, waktu itu, saudaraku, ditonton itu ada KKR, ada pembicara yang selalu tunjuk-tunjuk itu dosa, seolah-olah yang di depan sini dia, manusia ini tahu, saudaraku, apa yang dialami orang-orang yang di sini, saudaraku. Dan saat itu, saudaraku, saya nggak pernah datang KKR lagi, di gereja aja, main aja, saudaraku. Padahal, saudaraku, kabar baik tidak seperti itu, saudaraku. Contohnya, saudaraku, ada wanita, saudaraku, kedapatan berbuat zina yang ditemukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Farisi, saudaraku. Penghakiman itu seperti ini, Yesus
Ini wanita sudah kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa, orang ini patut dirajam batu. Kabar baik itu seperti ini, saudaraku. Yang nggak pernah berbuat dosa, dia yang melempari wanita ini pertama kali. Kalimat pertama, saudaraku, Yesus nulis sesuatu di tanah, saudaraku. Kalimat kedua, saudaraku, setelah semuanya nggak ada, saudaraku, Yesus bilang, saudaraku, kalau nggak ada orang yang melemparimu, aku juga nggak melempari kamu. Itu kabar baik, saudaraku. Bisa bilang kepada Anda, saudaraku, di tempat ini yang diberitakan hanyalah kabar baik. Kalau Anda suatu ketika berbuat dosa, Anda jatuh dalam kesalahan Anda, saya bilang pada Anda, Yesus tetap mengasihi Anda. Yesus sudah menebus dosa Anda. Ingat-ingat kata-kata ini, saudaraku, ketika Anda mengalami sesuatu hal yang mungkin buruk dalam hidupmu, saudaraku, Yesus tetap mengasihimu, Yesus mengampunimu, selalu ada kesempatan untukmu, untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan, saudaraku. Amin. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita mempercayai Injil? Anda tahu bahwa Injil itu kabar baik, semuanya setuju, semuanya mengatakan amin. Yang kedua, mengapa Anda mempercayai Injil, saudaraku? Ayat yang ke-16, saudaraku. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya, saudaraku. Menyelamatkan ini, saudaraku, bahasa aslinya adalah soteria. Orang di tempat ini kenal dengan kata saudaraku. So ini enggak cuma menyelamatkan, saudaraku. Melindungi, saudaraku, memulihkan, saudaraku. Sehingga, saudaraku, kata menyelamatkan ini enggak cuma sekedar menyelamatkan kehidupan Anda di surga nanti setelah kematian, saudaraku. Yang muda-muda, yang tua atau konsen sekali, ya percaya, karena mungkin, saudaraku, ya, waktunya jauh lebih pendek daripada kita yang muda. Tapi saya bilang pada Anda yang muda-muda, kita enggak cuma ngomongin surga, kita enggak cuma ngomongin kehidupan setelah usia tua nanti, tapi kehidupan yang kita jalani sekarang ini, saudaraku. Yang lagi kuliah, yang lagi kerja, yang lagi membangun pekerjaanmu, saudaraku, engkau butuh penyelamatan di dalam pekerjaanmu, saudaraku, di masa-masa yang seperti ini, saudaraku, apalagi, saudaraku, Yesus menyelamatkan Anda. Yesus melindungi pekerjaan Anda, Yesus membuat pekerjaan Anda jauh lebih besar, Yesus menemukan Anda dengan pasangan yang tepat, Yesus mencukupkan setiap kebutuhan di dalam keluarga Anda yang punya anak, yang sudah sekolah, yang mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih besar daripada hari ini. Saya bilang kepada Anda bahwa Yesus menyelamatkan Anda secara mutlak, komplit, di segala kondisi, di tantangan apapun yang Anda alami, Injil menyelamatkan Anda. Oleh sebab itu, saudaraku, saya berkata pada Anda, saudaraku, setiap kali Anda mau berkegiatan, Anda mau kerja, saudaraku, saya, saudaraku, sebagai sahabat Anda, sebagai orang yang berada di depan ini, saudaraku, berkata kepada Anda, nikmati firman Yesus terlebih dahulu. Engkau akan jauh lebih tenang, engkau akan jauh lebih percaya, engkau akan jauh lebih tidak khawatir, saudaraku, karena hidup ini sehari 24 jam, 7 hari seminggu, saudaraku. Nah, bagaimana mungkin Anda melewati 7 hari itu tanpa firman Kristus, saudaraku? 1-2 kali, oke, bisa terlewati, saudaraku. Hari 3, hari keempat, mungkin beberapa orang sudah mulai frustasi, saudaraku. Hari ke-7, nah, debt collector datang, saudaraku, ya. Tapi enggak kok, kita enggak, ya. Enggak ada kan yang didatangi debt collector, kan, saudaraku. Nah, maksud saya, saudaraku, dengan keadaan-keadaan di dunia ini yang seperti itu, saudaraku, Anda butuh Yesus jauh lebih banyak. Anda harus menikmati Yesus, saudaraku. Setiap kali Anda punya kesempatan, bukan hanya sebelum Anda menjalankan aktivitas, dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati Injil, Anda bisa menikmati Yesus. Sekarang ini dunia semakin maju, saudaraku. Kalau di zaman sebelum milenial ini, saudaraku, Alkitab banyak dicetak di dalam buku hitam di atas putih, saudaraku. Sekarang ini di dalam HP pun ada, saudaraku. Kalau Anda, saudaraku, maaf kata, saudaraku, malas baca Alkitab, saudaraku, Anda bisa dengerin audio Alkitab, saudaraku. Sambil Anda mandi, sambil Anda berkendara, yang naik mobil, saudaraku, Anda bisa letakkan HP Anda, style audio, saudaraku. Anda yang di rumah, saudaraku, Anda bisa style video-video yang menguatkan iman Anda, saudaraku. Sehingga, saudaraku,
Setiap hari saudaraku Anda disegarkan oleh firman saudaraku. Anda dibuat percaya lagi kepada Yesus oleh imanmu, bukan oleh pengertianmu dan akal budimu saudaraku. Sehingga saudaraku, engkau tiap hari punya keyakinan bahwa setiap hari, setiap saat Yesus menyelamatkanmu. Kalau Anda nggak menikmati firman saudaraku, ini bukan tuntutan saudaraku, ini saran kabar baik saudaraku. Ini nasihat yang baik untuk Anda supaya Anda menikmati Yesus saudaraku. Karena saudaraku, jangan pernah memisahkan pekerjaan Anda jangan pernah memisahkan hal jasmani Anda dengan hal yang rohani. Saya mau bilang pada Anda, sebenarnya semuanya itu terhubung. Yang menciptakan dunia ini Yesus, yang menciptakan manusia ini Yesus saudaraku. Semua ide-ide uang, pekerjaan, mobil, elektronik, itu semua ide-ide dari manusia. Manusia yang menciptakan Yesus saudaraku. Jadi Anda nggak bisa memisahkan antara kehidupan jasmani Anda, ya pokoknya kerja ya kerja, nanti wayahe ngomongin Yesus hari Minggu aja, nggak bisa saudaraku, nggak bisa. Kalau Anda seperti itu saudaraku, saya bilang saudaraku, bukan Tuhan tidak mengasihi Anda saudaraku, tapi ketika Anda mengalami tantangan saudaraku setiap dalam pekerjaan Anda akan lemah saudaraku, Anda akan mudah jatuh, Anda akan mudah goyah saudaraku. Karena tempat yang seharusnya diisi Yesus saudaraku kosong saudaraku. Tapi saya selalu percaya saudaraku bahwa setiap hari jemaat Tuhan di JKI Puri Marina selalu menikmati. Iyalah, sekarang kan ada grup saudaraku. Dulu kan tidak ada, lumayan saudaraku ya. Puji Tuhan saudaraku. Yang berikutnya saudaraku, begini, kalau Anda lihat di dalam ayat ini saudaraku, dalam bahasa Inggris saudaraku, tulisannya bukan aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tulisannya bukan seperti itu saudaraku. Tapi tulisannya adalah I'm not ashamed, atau saya tidak malu saudaraku. Nah, ini yang jarang orang bahas saudaraku. Saya mau berkata pada Anda saudaraku, mengapa saudaraku orang berpikir saudaraku bahwa Paulus seharusnya malu? Mengapa saudaraku? Atau ya seharusnya dia malu dong, seharusnya dia berhenti memberitakan Injil dong. Kenapa saudaraku? Ada di ayat 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini saudaraku. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila lagi. Aku lebih banyak berjilala. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Berikutnya, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banyak dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kira-kira 7 tahun ini saya itu sudah sering bolak-balik Semarang Solo. Sebelum masa ini saya sering bolak-balik Semarang Jakarta. Anda tahu maksud saya seharusnya. Kalau 7 tahun ini Semarang Solo, dulu Semarang Jakarta Nah, saya biasa kalau pulang dari Jakarta itu tempat saya itu di Bandengan, terus saya ke Grogol saya biasa pulang pagi sekitar jam 9 sampai atau jam 10. Tapi kalau pulang jam segitu saya nggak bisa langsung ke Semarang, saya harus transit dulu ke Pekalongan, baru saya naik bis lagi ke Semarang Kalau saya pulang sore, saya bisa langsung ke Semarang Nah, suatu ketika dari perjalanan Jakarta ke Semarang, akhirnya kan tadi saya bilang transit di Pekalongan, saya itu sudah kebelet banget buang air kecil Kan bis dulu nggak kayak bis sekarang Bis sekarang kan ada toiletnya, dulu nggak ada Mau mampir di tengah jalan nggak mungkin karena bis cuma transit di terminal ngangkut penumpang
Nah waktu itu akhirnya saya turun di Pekalongan, kondisi sudah jam 6 saku. Mau buang air kecil saku, toiletnya tidak memadai, nggak sebagus fasilitas umum zaman sekarang saku. Dulu nggak seperti itu saku. Ternyata ada satu penumpang juga yang sedang mencari tempat saku untuk buang air kecil saku. Tapi saya pikir tahan dulu lah, nggak ada tempat yang higienis nih kayak gitu. 2,5 jam lagi paling sampai Semarang. Akhirnya satu penumpang ini yang kebelet juga saku, dia nekat saku kencing di satu sudut saku. Anda tahu yang saya maksud saku? Setelah dia kencing saku, ada beberapa orang lokal yang mendatanginya saku. Dan terjadilah satu percakapan. Ini sudah diperhalus saku. Ini sudah diperhalus saku. Nah, orang lokal, orang terminal yang datang ke orang ini yang kencing di satu tempat yang sembarangan ini, orang ini bilang, "Mas, Anda itu bodoh, apa nggak bisa baca?" Gitu. "Tulisannya apa Mas?" Kayak gitu. Terus orang lokal ini bilang lagi saku, "Nek kamu bilang kamu itu anjing, ya, tak jolke Mas. Aku nggak mau, aku pergi. Anda tahu kan tulisannya Masnya, dilarang kencing di sini kecuali," nah itu saku. Nah orang ini kencing di situ saku. Dan akhirnya satu orang ini, satu penumpang ini diintimidasi oleh beberapa orang lokal, dikata-katain kotor dan didorong-dorong saku. Dan saya pastikan saku, harusnya saku, orang ini bakal kapok, harusnya saku. Paulus juga seperti itu saku. Anda tahu waktu Paulus mengalami siksaan, semua orang itu tahu saku. Semua orang itu tahu dulunya dia itu orang yang hukum Taurat banget saku. Terus tiba-tiba dia ganti kepercayaan jadi percaya sama Yesus. Dia beritakan Injil saku. Dan akhirnya saku, Paulus mengalami banyak siksaan, banyak permasalahan dengan hukum karena pemberitaan Injilnya. Semua orang tahu saku. Dia disiksa saku dan beberapa orang ngomong, "Loh harusnya tuh kamu malu, harusnya tuh kamu berhenti beritaan Injil saku." Makanya di bahasa Inggris tuh ditulis, "Aku tidak malu saku." Karena orang berpikir harusnya dia malu, dia kapok, wong dia sudah disiksa, dia sudah masuk penjara saku. Tapi Paulus enggak malu saku. Alasannya apa saku? Alasannya sama seperti yang kita bicarakan barusan saku, bahwa dia percaya Injil itu kekuatan Allah saku, yang menyelamatkan saku. Dia percaya bahwa nilai Injil itu jauh lebih besar saku daripada apa yang dia alami sebelum hari itu saku. Dan saya berkata pada Anda juga nggak perlu malu untuk menunjukkan bahwa identitas Anda itu adalah orang percaya. Anda nggak perlu malu untuk nulis kata-kata tentang Yesus di media sosial Anda, ataupun Anda cerita sama orang saku, "Karena saya percaya Anda sudah mengalami Yesus saku." Di awal-awal saku, ketika saya berada di tempat ini saku, saya menikmati kasih karena luar biasa saku. Saya senang nulis artikel saku. Saya senang nulis renungan saku. Di awal-awal saku banyak sekali yang inbox, banyak saya yang komen sehingga saya tuh sempat hampir mau menutup media sosial saya saku. Banyak orang komen begini saku, "Lu hyper grace ya?" Kayak gitu. Kan dulu kan kayak gitu ya saku, orang-orang seperti kita kan dia ngomong, "Kamu hyper grace ya, kamu anak buahnya Josephine ya," dan seperti itu saku. Waktu itu saku, itu kata-kata itu banyak sekali dilontarkan di media sosial saya saku. Hampir waktu itu saku, kayaknya nggak usah media sosialan aja lah, yang penting kita menikmati aja lah saku. Tapi puji Tuhan saku, sampai hari ini tetap media sosial saya tetap ada saku. Saya banyak menulis artikel saku di grup musik maupun di FB GKI Marina, dan saya punya satu grup lagi saku yang sekarang anggotanya itu sudah 184.000 lagi saku. Setiap hari saya nulis artikel di situ saku. Berikutnya saku, Anda sudah mengerti apa itu Injil, Anda sudah mengerti siapa Yesus, Anda sudah yakin alasan Anda itu percaya Injil itu apa, Anda sudah tahu pribadi Yesus. Dan berikutnya, pertanyaannya adalah begini saku, saya mau tanya saku, siapa yang sudah mengalami Injil saku? Angkat tangan saku. Siapa yang sudah mengalami Injil, siapa yang sudah mengalami Yesus? Dan saya tahu saku, ketika saya nulis catatan ini saku, akan ada orang yang tidak mengangkat tangan saku. Dan saya akan kasih jawaban kepada Anda saku, bahwa setiap orang di tempat ini sudah mengalami Injil. Setiap di tempat ini sudah mengalami Yesus.
Mengapa saya berani mengatakan demikian, saudaraku? Ada orang yang semalam tidur, paginya nggak bisa bangun, saudaraku. Nggak bisa datang ke gereja, saudaraku. Nggak bisa menikmati online kita. Halo, jemaat Tuhan yang online. Oke. Ada orang yang semalam itu tidur, saudaraku. Pagi hari bangun, jam 9 nggak sampai ke tempat ini, saudaraku. Dia nggak datang ke gereja, saudaraku. Dia juga nggak dengerin siaran langsung kita, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Anda yang sudah berani take action atau melangkah untuk menikmati Yesus di tempat ini, atau Anda melihat siaran ini, saudaraku, Anda sudah mengalami Yesus. Karena orang tidak akan punya kekuatan, saudaraku, kalau nggak didapat dari Yesus untuk mendengarkan firman Kristus, saudaraku. Dia tahu firman Kristus itu luar biasa, tapi dia tetap nggak mau menikmati, saudaraku. Nah, Anda yang di tempat ini artinya Anda yang sudah datang dengan kekuatan Kristus, saudaraku. Alkitab ngomong, saudaraku, Injil itu kekuatan Allah. Berarti orang yang memang nggak datang ke tempat ini atau nggak menikmati firman Yesus, memang dia belum punya kekuatan itu, saudaraku. Atau memang dia nggak menyadari bahwa di dalam hidupnya itu ada Yesus, saudaraku. Makanya saya bilang, Anda yang di tempat ini tuh sudah mengalami Injil karena Anda menikmati kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk menikmati firman Yesus di tempat ini, saudaraku. Yohanes 1 ayat yang ke-1 dan ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-1 dan ke-14. Bagi yang masih ragu-ragu, saudaraku, Alkitab ngomong seperti ini, saudaraku. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Anda menikmati firman Kristus, Alkitab, ya Anda menikmati Yesus juga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Ditulisnya diam, saudaraku, bukan akan diam. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Anda telah melihat Injil itu, saudaraku. Anda telah melihat Yesus itu di dalam Anda, saudaraku. Sebab itu Anda nggak perlu ragu ketika ada pertanyaan, siapa yang sudah menikmati Yesus? Siapa yang sudah merasa yakin Yesus ada di dalamnya, saudaraku? Jangan mikir, saudaraku, tadi aku ngapusi bojo gue, masa aku bilang Yesus ada di dalamku, saudaraku. Saya bilang sama Anda bahwa hidup kekristenan itu oleh iman, saudaraku. Oleh iman. Kalau Anda merasa bersalah, saudaraku, karena satu pagi sebelum ke gereja Anda sudah melakukan kesalahan, saudaraku, Anda cukup berkata bahwa Yesus telah mengampuni semua dosa-dosaku. Aku bersyukur oleh pengorbanan Yesus. Ya, saudaraku, kita patut bersyukur, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Bayangin kalau syarat masuk surga atau syarat diselamatkan adalah bahwa Anda percaya Yesus dan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Sebagai contoh, saudaraku, yang percaya Yesus, orang yang masuk ke surga atau diselamatkan adalah orang yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pastikan, saudaraku, orang-orang yang tidak bisa membaca, orang-orang yang mungkin latar pendidikannya di bawah standar pada umumnya, mereka nggak akan masuk surga, saudaraku. Suatu ketika saya pernah dengar khotbah, saudaraku, kalau kamu mau diberkati, kamu harus ke Israel. Saya tuh loh, ini nyata, saudaraku, waktu itu, ya kira-kira waktu saya itu tinggal di Bandung, saudaraku, ada pengkhotbah yang demikian, saudaraku. Dia berbicara, saya diberkati karena saya itu tiap tahun datang ke Israel, ke Yerusalem, saudaraku. Tiap tahun itu, terutama laki-laki harus datang ke sana, karena berkat itu dicurahkan dari tempat di mana Tuhan berasal. Ya, dia ngomong seperti itu, saudaraku. Tapi saya mau tanya, saudaraku, bayangkan kalau Anda mau diberkati aja, Anda harus ke Israel dulu, saudaraku. Nah, saya tanya, yang sudah ke Israel berapa orang? 1, 2, tidak ada 1/10-nya dari tempat ini, saudaraku. Tuhan itu baik, saudaraku. Tuhan itu adil. Sejak zaman dia hidup, saudaraku, untuk diselamatkan, saudaraku, yang saya bicarakan di dunia dan di surga, saudaraku, Anda hanya cukup percaya pada Yesus. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia tahu, saudaraku. Dia tahu, saudaraku. Dan saya bersyukur konsepnya Tuhan itu seperti itu. Kalau konsepnya Tuhan dengan syarat Anda harus seperti ini, Anda harus seperti ini, tidak semua orang bisa diselamatkan. Bahkan, saudaraku, Tuhan itu punya inisiatif yang luar biasa.
ketika Israel menolak, saudaraku, keselamatan itu juga dilemparkan kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka bisa dapat percaya dan mereka juga diselamatkan, saudaraku. Saya bilang pada Anda bahwa keselamatan, saudaraku, untuk Anda dipulihkan, untuk Anda dilindungi Yesus, disertai Yesus, diberkati Yesus, hanya satu. Apa, saudaraku? Percaya pada Yesus. Nah, ketika Anda sudah tahu apa itu Injil, alasan mengapa Anda percaya Yesus, Anda sudah menikmati Yesus, saudaraku. Dan saya boleh berkata, saudaraku, bahwa mengabarkan Yesus itu jauh lebih mudah, saudaraku. Lebih gampang, saudaraku. Ketika Anda sudah mempercayai Yesus, menikmati Yesus, kebaikannya dan segala sesuatu, saudaraku. Waktu saya ada di sebuah gereja Protestan, saudaraku, tiap tahun itu kita diajari, saudaraku, dipakein gelang, saudaraku, diajari metode-metode cara mengabarkan Injil, saudaraku. Tiap tahun ini gelang, saudaraku. Besok kertas, besok buku, besok apa lagi, saudaraku. Tapi sejujurnya, saudaraku, yang terjadi adalah tidak satupun, saudaraku, dari metode-metode itu yang menghasilkan jiwa baru, saudaraku. Saya boleh jujur mengatakan seperti itu, saudaraku. Tapi justru ketika Anda menikmati Yesus, Anda diberkati Yesus, orang itu akan jauh lebih cepat, lebih respect, orang itu akan jauh lebih cepat tahu Yesus dengan cara yang seperti itu. Satu cerita terakhir, saudaraku. Saya punya orang tua, saudaraku, saya punya ibu, saudaraku, dulu sebelum ayah dan ibu kami menikah, mereka bukanlah orang Kristen, saudaraku. Mereka bukanlah orang yang percaya Yesus. Tapi ketika mereka menikah, mereka memang sudah percaya pada Yesus. Nah, waktu ayah saya meninggal, satu kampung semua tahu. Semua orang tahu karena ayah saya memang lama di situ, saudaraku, lama di daerah Karangayu, dan semua orang tahu, saudaraku. Dan semua orang tahu keadaan keluarga kami seperti apa, saudaraku. Nah, satu ketika, saudaraku, katakanlah ada Bapak A menikah dengan Bapak B, saudaraku. Mereka tinggal di kampung kami, saudaraku, dan sampai akhirnya, saudaraku, mereka pisah karena memang mereka tidak memiliki anak, saudaraku, belum dikaruniai keturunan, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Bapak A ini menikah dengan Ibu C. Mereka akhirnya punya 2 orang anak, saudaraku, dan mereka tinggal bersama Ibu D. Ibu D ini saudara si C, saudaraku. Anda tahu orang tua saya, saudaraku, dimanapun saya jujur, saudaraku, waktu itu orang ini radikal sekali dalam pikiran saya, saudaraku. Dimanapun beliau berada, dia tuh cerita tentang Yesus, saudaraku. Saya dari rumah kadang dengerin dari luar krombi, dia nyebut nama Yesus, dia ngomong Yesus itu baiklah, pokoknya kamu tenang aja lah, dan seperti itu, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, keluarga bapak ini, saudaraku, akhirnya, saudaraku, si Ibu C ini percaya pada Yesus. Karena dia ketemu sama ibu saya, saudaraku, ngomong terus menerus, saudaraku. Mereka tahu bapak saya, mereka tahu keluarga saya, mereka tahu keadaan keluarga kami, saudaraku. Sampai akhirnya Ibu C ini percaya Yesus, si D ini percaya Yesus, 2 anaknya sekarang, saudaraku, jadi pemusik di gereja di Karangayu itu, saudaraku. Si Bapak A memang belum percaya pada Yesus, karena tapi setiap kali gereja lokalnya istrinya ini punya acara, dia datang membantu, saudaraku. Anda tahu, saudaraku, bahwa ketika Anda menikmati Yesus, saudaraku, orang lain itu melihat, loh, saudaraku, perubahan kehidupan Anda. Saya tahu, saudaraku, banyak orang di daerah saya melihat kehidupan kami jauh lebih berbeda ketika kami ditinggalkan ayah kami, saudaraku. Hampir setiap hari ibu saya jalan ke gereja dengan jarak 80 meter sampai 100 meter, semua orang melihat, saudaraku. Semua orang melihat, saudaraku. Nah, saya berkata pada Anda, saudaraku, waktu Anda kaya, sukses, diberkati Yesus, tapi Anda mungkin tidak punya sedikit attitude yang baik, atau mungkin orang lihat jarang Anda lihat, mereka lihat, orang ini kok nggak pernah ke gereja. Tetanggamu ngomong mesti, nih kayaknya nih dapat dari tuyul apa dari apa nih, saudaraku. Nggak jadi contoh yang baik, saudaraku. Tapi kalau Anda, saudaraku, diberkati Tuhan, orang lihat keluarga Anda rukun, menikmati Yesus, orang lihat, saudaraku, tiap minggu, tiap akhir pekan, Anda ke gereja, Anda jadi contoh yang baik buat orang. Orang itu melihat, saudaraku.
orang itu melihat aku. Tapi aku jangan perkataan saya ini jadi intimidasi untuk Anda ketika ada seseorang yang anggota keluarga Anda atau salah satu orang yang Anda cintai itu mereka belum ke gereja, aku tetap doakan aku. Saya ingat aku, saya lupa saya waktu itu hampir ngomong pas waktu ada diskusi tentang anaknya Pak Indra itu, saya sempat ngomong tapi saya belum keturutan ngomong aku. Lydia itu punya 2 anak aku. Anak yang kecil oke, gampang dididik, gampang diatur aku. Nah yang besar ini aku semenjak kecil tuh nggak pernah ke gereja sampai dia masuk SMA aku. Saya berdoa untuk anak ini tuh bertahun-tahun aku, lebih dari 5 tahun aku. Tapi saya tidak menganggap anak ini bukan anak yang tidak diberkati Tuhan. Saya menganggap anak ini diberkati Tuhan. Saya anggap anak ini setia kepada Tuhan aku. Sampai akhirnya aku hati anak ini dibukakan sehingga sekarang Lydia dengan anak-anaknya itu datang ke gereja terus setiap minggu rutin komplit bersama 2 anaknya. Saya bilang pada Anda bahwa kalau Anda punya bagian anggota keluarga yang seperti ini, saya ngalami aku rumah tangga belum, tapi saya ngalami didik anak-anak yang demikian. Saya ketemu dengan orang-orang yang demikian, saya berkata kepada Anda bahwa Yesus mengasihi semua anggota keluarga Anda. Anda yakin aja, Anda memperlakukan dia layaknya juga Tuhan memberkati anak itu. Dan percayalah, apabila ada bagian dari keluarga Anda yang belum percaya pada Yesus, tenang, Anda berdoa untuk dia, yakinlah secara teknis suatu ketika dia datang. Saya sudah membuktikannya. Kalau beberapa dulu waktu itu ada pembicaraan soal anakku nih susah dan sebagainya, saya tuh ngalami tiap kali anak-anaknya kan tak ajari ngajar, saya ajari musik juga. Setiap kali habis ajari musik, khotbah terus bertahun-tahun seminggu sekali seperti itu saya nggak maksa nggak mau ke gereja bahkan saya sempat nganteri dia ke sekolahnya, dipanggil karena anaknya ini mengucapkan sesuatu tentang Tuhan yang tidak baik di sebuah sekolah Kristen sampai seperti itunya Jadi saya sedang mengalami hal yang seperti itu. Bisa ngomong pada Anda apabila ada anggota keluarga Anda yang dia mungkin belum percaya Yesus atau mungkin dia belum menjadi sesuatu yang baik seperti yang Anda harapkan, saya berkata pada Anda, Yesus mampu melakukannya. Yesus mengasihi anggota keluarga itu, Yesus mengasihi keluargamu, dan percaya satu masa, satu ketika Anda akan melihat keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba itu anakmu atau keluargamu itu tiba-tiba jadi orang yang berbeda dari hari ini, dan Anda akan terkagum-kagum pada karyanya Tuhan. Terakhir saya pesan kepada Anda bahwa semakin Anda menikmati Yesus jauh lebih banyak, Anda semakin mendapat jauh lebih banyak. Orang-orang di sekitar Anda akan mengalami, akan melihat Yesus yang di dalam diri Anda. Mari berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Sudah diberkati. Aku juga mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Ya, jemaat JKI Puri Marina juga. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang ada di rumah, yang menikmati siaran langsung ini, juga kalian menikmati berkat yang sama. Terima kasih untuk jemaat yang sudah setia hadir di ibadah hari Minggu. Dan saya merasa hari ini yang terbanyak yang pernah saya lihat setelah masa pandemi. Ya, dan masih ada beberapa bangku kosong. Saya membayangkan kalau jemaat setiap minggu semangatnya seperti ini, wow, luar biasa. Dan ini ekspresi iman kita, bukan? Ya, walaupun ada orang yang ngomongin, ya Pak di atas 55 nggak usah datang. Dan saya kan nggak datang. Ya Pak Yakob nggak usah datang. Lah saya pendetanya gimana? Ya, saudara-saudara, terima kasih karena engkau datang dengan iman. Ya, percayalah perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan sanggup menjagai kita dalam situasi yang sedang berjalan ini. Bahkan
andai kata nanti vaksin ditemukan, kapan belum tahu, tetap kita tidak bergantung pada vaksin. Tetap kita bergantung kepada Yesus. Dialah sosok kita, soteria kita. Dialah kekuatan, keselamatan, kehidupan, dan masa depan kita. Kita punya segalanya karena Yesus. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bapa, saya berdoa semua jemaat yang hadir di sini, juga yang di rumah, sekali lagi diyakinkan bahwa hidup mereka bukanlah milik mereka sendiri. Engkau telah menebus, Engkau telah membayar harganya, Engkau telah membelinya lunas. Seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Demikian kami semua yang ada di sini. Kami tidak gegabah, kami tidak sembrono, kami mengikuti aturan, tetapi di atas semuanya itu Tuhan. Kami meletakkan Tuhan dalam iman kami, percaya kami, sebab Tuhan adalah pemilik hidup kami dan penjamin hidup kami. Engkau yang memberkati kami dan yang membuat kami bisa melewati situasi apapun juga di dunia ini. Dan Engkau akan membiarkan kami, bahkan mensokong kami, mensupport kami untuk kami mencapai sukses. Hari ini kami sukses karena Engkau bersama kami dan Engkau adalah kesuksesan kami. Tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi apapun yang buruk yang mempenetrasi kami, karena kami tahu seluruh pikiran, hati, dan jiwa kami telah dikuasai oleh Kristus, oleh Injil yang adalah kekuatan Tuhan. Yakinkanlah setiap kami bahwa sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini dan sepanjang tahun ini, sepanjang umur hidup kami, Tuhan di pihak kami. Dan jika Tuhan di pihak kami, kami pasti tidak ada orang yang dapat melawan kami, melawan Tuhan yang di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua kami pulang dengan hati yang teguh, dengan hati yang tenang, karena percaya. Sebab disitulah terletak kekuatan kami. Kekuatan yang berlimpah-limpah, bukan berasal dari kekuatan diri kami sendiri, tetapi di dalam Yesus. Terima kasih. Jemaat sekarang angkat tanganmu. Terimalah berkat-Mu. Engkau sudah mendengarkan kabar baik, dan kabar baik itu adalah Yesus. Sepanjang hari-hari yang kamu lewati, jangan lupa engkau untuk mendengarkan kabar baik itu. Dari Alkitab-Mu, dari Injil yang engkau kenal, dari Yesus yang adalah firman. Tuhan memberkati Pak Didi, Tuhan memberkati seluruh pelayan mimbar pada hari ini. Tuhan memberkati semua jemaat. Berkat dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti kami, mengejar kami kemanapun kami berada. Demikian urapan dan kuasa dari Roh Kudus mengalir melimpah. Kami naik dan tidak pernah turun. Kami diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidup kami, semua orang di sekeliling kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya, semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Terimalah. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jika Bapak Ibu diberkati dan mau memberikan persembahan, silakan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan.